Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Jessica Merlin Chen Elisabeti dari kelas Farmasi C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Yang pertama yaitu pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi juga merupakan proses pemisahan atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent sebagai preparating agent. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan pelarut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran. Contoh ekstraksi yaitu pelarut komponen-komponen kopi dengan menggunakan air panas dari biji kopi yang telah dibakar atau digiling. Ekstraksi cair-cair dalam dunia farmasi sama dengan kromatografi cair-cair, di mana kromatografi cair-cair adalah kromatografi pembagian di mana partisi terjadi antara fase gerak dan fase diam yang kedua-duanya zat cair. Berikut adalah prinsip kerja. Prinsip kerja ekstraksi cair-cair adalah pemisahan senyawa yang mempunyai perbedaan kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Dalam hal ini, ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan satu atau lebih senyawa menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, di mana senyawa akan terdistribusi di antara dua fase sesuai dengan derajat kelarutannya yang kemudian masing-masing jenuh dan terjadi pemisahan. Berikut ada prosedur kerja. Ekstraksi kental yang diperoleh dari larutan dengan etanol secukupnya kemudian dilarutkan dengan pelarut N-heksana dan dimasukkan dalam corong pisah. Ekstrak yang tidak larut ke dalam air maupun campuran metanol air, proses ekstrak selanjutnya menggunakan teknik partisi. Ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Ekstraksi cair-cair atau ekstraksi cair-cair kontinu. Ekstraksi cair-cair kontinu menggunakan pelarut mengekstraksi yang tidak saling campur dengan cairan bahan yang diekstraksi. Ada dua cara ekstraksi ini, yaitu yang pertama, ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstraksi lebih besar daripada massa jenis cair bahan atau air. Ekstraksi cair-cair ini digunakan menggunakan ekstraktor Werle. Mekanisme kerja Werle adalah pelarut yang lebih besar seperti air, pelarut yang lebih berat seperti air menetes melewati cairan yang diekstraksi sambil membawa substansi yang dicari menuju ke bagian bawah ekstraktor tersebut dan melewati pipa pengalir ekstrak menuju labu penambung ekstrak. Kelemahan dan keuntungan penggunaan ekstraktor Werle. Kelemahan penggunaan ekstraktor Werle adalah tidak dapat digunakan untuk zat termolabil. Sedangkan keuntungan penggunaan ekstraktor Werle adalah dengan pelarut yang sedikit akan dapat diperoleh substansi yang relatif banyak. Yang kedua, pelarut pengekstraksi lebih kecil daripada massa jenis cairan bahan atau air. Ekstraksi cair-cair dilakukan menggunakan ekstraktor Kusser-Steudel. Mekanisme ekstraktor ini adalah pelarut yang lebih ringan daripada air, misalnya eter, N-heksana, dan lain-lain. Kelemahan dan keuntungan penggunaan ekstraktor Kusser-Steudel ini yaitu sama dengan penggunaan ekstraktor Kusser-Steudel, penggunaan ekstraktor sama dengan ekstraktor Werle, yaitu kelemahan penggunaan ekstraktor Werle adalah tidak dapat digunakan untuk zat termoabil. Keuntungan penggunaannya yaitu adalah dengan pelarut yang sedikit aman dapat diperoleh substansi yang relatif banyak. Sekian dari saya, selamat sore dan terima kasih.